warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Asy-Syukur Al-Mukarram Ustaz Haji Khadrawi, yang mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat dan banyak umur. Ketua panitia Ustaz Sajid, Janim, abangnya Abdul Razak, mukanya agak mingser barang dikit, mirip banget sama adenya. Juga yang saya hormati Abdul Razak Ustaz, juga yang saya hormati Pak RW kita Bapak Muhammad Nasir. Semoga beliau diberi sehat walafiat, diberi sabar ngurusin umat. Mudah-mudahan semua pekerjaannya menjelang pemilihan umum 2024 jalan baik, insya Allah. Mudah-mudahan yang dipilih orang benar semua. Amin ya robbal. Yang kagak benar, siapa yang kagak benar, pilih aja sendiri. Siapa yang benar pilih sendiri. Masing-masing punya pilihan, kata Pak RW tadi. Juga yang saya hormati qori kita yang tidak asing lagi saban tahun kita dengerin suaranya, Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman Sofyan, Ustaz Abdul Wadud sebagai ketua RT berapa dah? 8 RW 11. Dan juga ada Pak Haji Ade Aliuddin, Pak Haji Abdul Aziz, juga bapak-bapak sekalian semua yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu. Tidak ketinggalan ibu-ibu hadirat sekalian yang ada di bagian luar. Yang pertama nyambut saya adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu adanya bagian luar yang pertama ngelihat saya. Mudah-mudahan ibu-ibu Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, suaminya berkah rezekinya, mudah-mudahan sayang sama istri dan keluarganya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah sebelumnya. Juga yang saya hormati Nyak Iteh yang punya tempat ini, Nyaji Mauni Ustazah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Usianya udah tua namun alhamdulillah masih aja ingat sama apa aja yang mesti diingat sama beliau. Mudah-mudahan anak-anaknya yang banyak
cucu-cucunya yang berikan. Mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang sholihin sholihat. Amin ya rabbal alamin. Baca Fatihah sekali. Kalau saya ada di sini, ingat yang udah pada kagak ada orang-orang tua kita, khusus daripada orang tua di sini, Bapak Haji, Bapak Naidi, kemudian Ustadz kita, Ustadz Abdul Halim ya, Abdul Halim, kemudian bapaknya Ustadz Hadrawi, Ustadz Haji Uslan, dan juga banyak yang lainnya, diantaranya dari jamaah-jamaah keluarga-keluarga di sini yang saya nggak sebutin satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau yang setelah meninggal dunia, termasuk orang yang nggak pernah ketinggalan, Bapak Kiai Haji Arsad Saamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat buat mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin sekalian, saya mungkin ceramah nggak lama-lama. Ceramah ini ditujukan buat diri saya pribadi, khususnya umumnya buat para hadirin dan hadirat sekalian. Engkali ada yang baik pakai, kalau omongan saya kagak baik jangan dipakai, terus jangan dicatat dan juga jangan dilaporin sama polisi. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena besok saya hari Senin awal subuh saya harus sudah ke bandara karena mau berangkat umroh dengan jamaah. Berangkat jam 3 pagi, sudah harus berangkat dari rumah. Subuh, sholat subuh di bandara. Habis subuh sudah boarding. Kemudian jam 7.30 jamaah sudah ada di pesawat. Pesawatnya sudah terbang menuju Madinah Al-Munawwarah untuk pertama berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin sekalian doain, semoga kiranya perjalanan saya beserta rombongan Allah akan berikan keselamatan, kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, kembali ke tanah air semuanya selamat dengan membawa umroh yang mabrur. Biar bisa berangkat lagi saya nanti bulan Februari, bulan Roah. Saya mau ngajak semuanya nih, pada mau apa kakak? Mau apa kakak? Ya, amin aja, mau dulu. Udah mau baru amin. Ya, kalau udah mau kemudian amin, jangan mikirin duit. Ya, karena orang pergi umroh, pergi haji nggak pakai duit. Yang pertama pakai mau apa kagak. Gitu. Kalau udah mau apa kagak, nanti duitnya bakalan nyusul. Karena urusan rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang kagak punya duit tapi bisa berangkat umroh. Ini kan heran. Kenapa heran? Gak punya duit bisa berangkat umroh. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberangkatin. Ada yang berangkatin. Siapa yang berangkatin? Bang Munir yang berangkatin, bos. Alhamdulillah. Ini 8 tahun beliau ini berangkatin karyawannya. Ini tahun juga mau berangkatin juga, cuma nyari-nyari Ustadz waktunya yang kapan yang saya bisa nih. Jadi hadirin sekalian, ada yang berangkatin orang tua anaknya. Orang tua mah pikirannya ya, gua udah kagak bisa pergi, mau sih mau, niat mah ada, duit kagak ada. Allah punya gerakan. Anaknya yang berangkatin orang tuanya bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Makanya kalau kita nggak punya duit, jangan kehabisan
akal, dan juga jangan kehabisan pengharapan, karena urusan rezeki urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting pertama adalah punya kemauan. Punya apa kagak kemauannya? Insya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ustadz Khadrawi bilang Maulid ini kita sebisa-bisanya dah, kecil-kecilan dah. Maulid sebisa-bisanya. Biar bagaimana juga yang namanya Maulid, Bapak Saudara hadirin sekalian, ini bukan kerjaan enteng. Ini kerjaan berat. Kenapa kerjaan berat? Ngumpulin orang. Kalau kita ngumpulin orang, bukan orang doangan kita kumpulin, pasti urusan tetek bengeknya juga kita pikirin. Pertama urusan minumnya, kedua urusan hidangannya, semuanya itu dipikirin. Cuman memang kalau hanya cuman kepengen saja, nggak ada gerakan, maka tidak akan ada kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi kalau tidak ada gerak dari kita. Makanya orang dulu kalau bikin maulid gampang-gampang aja tuh. Dia nyantai aja, dia ngundang aja orang. Besok ya, hari malam Rebo besok, Rebonya lagi melundang ya di tempat saya, di Melanggar saya. Dulu bilangnya bukan musola, langgar. Saudara hadirin sekalian, jangan mikir apa-apa tuh. Pas udah waktunya, apa aja ada. Inilah Bapak Saudara hadirin sekalian, keberkahan akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita ulang tahun Pak RT, begini nggak kira-kira? Dia kagak bakal, ayo saudara-saudara kita kumpulin duit, kita kumpulin makanan, RT ulang tahun, lu amat. Lebih ulang tahun, gue yang suruh ngumpulin makanan, umpama, saudara sekalian. Tapi yang kita sedang peringati hari kelahirannya bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Beliau adalah manusia yang luar biasa, manusia yang angkat adalah Allah, manusia yang besar, yang membesarkan bukan manusia, yang membesarkan bukan orang Arab, yang membesarkan bukan penduduk Mekah, yang membesarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia yang lain bisa jadi besar, yang besarin adalah manusia. Jangan kata apa presiden, RT aja bisa naik jadi RT, dipilih siapa? Dipilih siapa? Dipilih warga. Kagak mungkin dia akan jadi RT kalau nggak ada yang milih. Nggak mungkin dia akan jadi RW kalau nggak ada yang milih. Itu menunjukkan bahwasanya kita dengan Nabi Muhammad itu berbeda. Oleh karena ini saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tinggi. Ketinggiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diukur dengan ketinggiannya manusia. Ada orang yang tinggi. Siapa yang tinggi dan merasa tinggi? Fir'aun. Fir'aun itu di Mesir, saking dia ada di tampuk kepemimpinan yang tinggi, kemudian harta dia punya banyak, rakyat semuanya berada di bawah daripada kekuasaannya. Kemudian saking tingginya dia, maka dia melebihi keinginan yang seharusnya tidak dia pegang. Apa? Ingin disembah oleh rakyatnya, ingin disembah oleh penduduknya, supaya Fir'aun itu bukan saja dijadikan raja, tetapi dijadikan Tuhan oleh rakyat. Tapi apa saudara sekalian? Justru itu bukan hak manusia untuk menjadikan Tuhan sebagai manusia, manusia sebagai Tuhan. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Habis dilibas Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ditenggelamkan di Laut Merah. Sehingga dulu itu laut nggak ada sejarahnya, itu Laut Merah. Pas Fir'aun mati ditelan oleh air, di mana air itu dipisahkan oleh angin, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Penduduk dan masyarakat pengikut daripada Fir'aun, hulu balangnya yang ngejar Nabi Musa, masuk ke tengah-tengah itu lautan. Air itu nyamprok lagi menjadi satu. Bagaimana dahsyatnya itu air yang nyamprok menjadi satu, bagaikan nyamuk yang ditepuk dengan dua belah tangan yang sekeras-kerasnya. Luar darah, bersimbah darah, sehingga darah daripada hulu balang dan juga para prajurit-prajurit Fir'aun yang saat itu terpancar dari badannya, sampai air laut itu berubah dari biru menjadi merah. Dari situ itu air disebut namanya Laut Bahrul Ahmar. Apa Bahrul Ahmar? Bahasa orang Gandarianya Red Sea, Laut Merah. Padahal kalau kita datang ke sana, jamaah haji kita datang main ke pinggir Laut Merah, Ustadz, mereka tanya, mana Laut Merahnya? Ini kagak merah nih lautan. Saya kata dulu zamannya Fir'aun. Oleh karena ini saudara hadirin sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggi derajatnya. Yang angkat dan tinggikan derajat Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saat itu masyarakat Mekah tidak ada yang mengusung Nabi, tidak ada yang mau mengakui kenabiannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tatkala Allah mengangkat nabinya, kemudian Nabi sampaikan itu kepada umatnya, apa yang disampaikan oleh umatnya? Mereka tidak mau menerima akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi. Mereka bilang Muhammad majnun, Muhammad kahin, Muhammad gila, Muhammad sedeng, Muhammad macam-macam. Yang seketika itu mereka semua lari daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab ini saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagimu. Siapa yang mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri teladan buat manusia? Bukan manusia, bukan orang Arab, bukan pembesar Arab, bukan abu-abu yang saat itu hidup. Yang angkat Nabi sebagai suri teladan, contoh buat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab ini saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang diangkat oleh Allah sebagai teladan buat manusia yang lain? Ada yang nanya, bagaimana tanyanya? Kenapa jadi Muhammad? Dulu nih orang nanya, kenapa dia Muhammad jadi teladan? Dia kan manusia, sama dengan kita manusianya. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Apa bedanya Muhammad dengan kita kalau begitu? Kenapa dia menjadi teladan yang dipilih Allah Tuhan kepada dia? Saudara hadirin sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memang manusia, dan itu adalah keadilan dan kemahakuasaan Allah. Maha adilnya Allah memilih Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan buat manusia. Lalu mereka bertanya, berkata, kenapa bukan malaikat yang beneran dikit?
Malaikat yang beneran. Saudara sekalian, kenapa malaikat? Malaikat kan nggak berdosa. Malaikat nggak punya nafsu. Kenapa bukan malaikat yang menjadi teladan kita? Kenapa Muhammad yang sama sama kita dijadikan teladan buat kita? Saudara hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa katanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu. Siapa? Rasulun, utusan. Rasul dari mana? Min anfusikum, dari jenis kamu sendiri. Jenis kamu jenis mana? Jenis manusia. Kenapa Allah nggak pilih jenis malaikat, hamba Allah yang lain, buat teladan manusia? Tidak akan mampu manusia mengikuti, meneladani malaikat. Kenapa? Jenisnya beda. Kalau malaikat dibikin oleh Allah dari cahaya, kita dibikin oleh Allah dari tanah dicampur sama air. Jadi begini modelnya, ada lembek-lembek dikit nih, saudara hadirin sekalian. Lalu malaikat nggak dikasih nafsu, kita nafsunya seabrek-abrek. Udah kita istighfar, astagfirullahaladzim, baru aja istighfar dan balik lagi nafsu lagi. Saudara hadirin sekalian, maka kalau manusia mencontoh malaikat, manusia kagak bakalan bisa mencontoh malaikat. Saudara sekalian, jangan kata mencontoh malaikat yang lama, sembahyang tasbih aja. Pak, sembahyang tasbih biasa nggak bapak-bapak sembahyang tasbih? Lagu banget biasa. Yang mana tuh yang nunjuk yang biasa? Bu, orang sini nih HKS, orang mana ini? HKS ini ya. Orang RT 11 ini, saudara ibu-ibu suka sembahyang tasbih nggak? Bu, biasanya ibu-ibu rajinan dikit, saudara sekalian. Sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih itu adalah sholat tasbih sunnah yang bacaannya makanya disebut sholat tasbih, karena bacaannya paling banyak yang dibaca tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sembayangnya 2 rakaat, udah 2 rakaat lagi. Dia sembayang yang pertama habis baca surah, baca tasbihnya, saudara sekalian 15 kali. Kemudian habis 15 kali dia ruku, habis baca doa ruku dia baca tasbih 10 kali. Kemudian dia berdiri i'tidal, habis baca doa i'tidal baca tasbih 10 kali. Habis dia baca tasbih 10 kali i'tidal, dia sujud, habis baca doa sujud dia baca tasbih 10 kali. Bangun dari sujud, saudara sekalian duduk di antara 2 sujud, setelah baca doanya baca tasbih 10 kali. Sujud lagi, habis sujud baca tasbih 10 kali. Saudara sekalian habis doa sujud, kemudian sebelum berdiri duduk dulu, duduk istirahat. Duduk istirahatnya baca tasbih 10 kali. 15 kali. Kemudian ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, kemudian dia sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, sebelum berdiri 10 kali. 2 rakaat, saudara sekalian, jadi 75 kali. Saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, 4 rakaat jadi berapa tuh?
300 kali. Jadi oleh karena itu, kenapa itu disebut sholat tasbih? Itu sholat tasbih diumpamakan adalah memang itu sholat tasbih. Yang membaca tasbih sering adalah malaikat. Malaikat itu yang sujud-sujud, yang berdiri-berdiri saja baca tasbih, nggak pernah berhenti menyebut asma Allah dan memuji Allah. Kita sembahyang tasbih 4 rakaat saja, sering ada yang tidak mengerjakan. Banyak orang yang nggak mau ngerjain karena lantaran terlalu lama. Bagaimana kita mau contoh malaikat yang diciptakan oleh Allah menjadi suri teladan buat manusia? Enggak bakalan bisa. Oleh karena ini saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Rasulullah, maka Allah pilih manusia Muhammad yang jenisnya sama untuk manusia yang lain sebagai teladan karena jenisnya sama. Manusia disuruh mencontoh manusia, kira-kira cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Kita makan, Nabi Muhammad juga makan. Kita minum, Nabi Muhammad juga minum. Kita tidur, Nabi Muhammad juga tidur. Kita kawin, Nabi Muhammad juga kawin. Berumah tangga, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, apa yang beda? Nggak ada bedanya, sama. Akan tetapi walaupun itu pekerjaan sama dikerjakan oleh umumnya manusia, Muhammad tidak sama dengan manusia kebanyakan. Karena apa? Muhammad adalah orang pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Bagaimana kita bisa membedakannya? Dalam satu pepatah bilang, saudara sekalian, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu bil hajari kal hajari. Muhammad itu ibarat kata batu. Kita manusia yang lain juga sama batu. Jenisnya memang namanya batu, tapi kualitas batunya itu yang beda. Ibarat Nabi Muhammad batunya batu yakut, yang batu yakut itu dibelinya graman, udah graman ditaruhnya di etalase, kemudian bapak saudara sekalian udah begitu dipakainya juga di tempat terhormat, dibuat batu cincin, dibuat leontin, dibuat apa segala macam mahkota, itu batu yakut, saudara sekalian. Nah kita bukan jenisnya batu yakut, tapi cuman bongkahan batu kali saja. Kira-kira batu kali bernilai tidak? Bernilai tidak? Bernilai, cuman nilainya rendah. Coba lihat ke rumah Bapak Haji Khalid. Sekarang udah kagak ada yang ngurusin anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau belanja? Enggak, niat aja. Mau ngeliat apaan? Liatin aja dah. Jual apaan di sini? Cat? Ada. Cat ditaruhnya di mana? Di luar atau di dalam? Cat digondol orang. Cat ditaruh di dalam. Kemudian bapak saudara hadirin sekalian, paku di luar atau di dalam? Di dalam. Kemudian bapak saudara sekalian, apalagi semen di dalam atau di luar? Di dalam. Amplas kan murah tuh ya. Ditaruh di dalam atau di luar? Di dalam. Luar. Ya, saudara sekalian. Apalagi saudara sekalian, banyak yang lainnya koas ditaruh di luar atau di dalam? Di dalam. Apalagi yang namanya yang beda-beda, kunci segala macam itu di dalam semuanya. Coba kita lihat batu kali ditaruh di dalam apa taruh di luar? Di dalam apa di luar? Hanya dah sama singkoh, ada apa? Itu batu kali lu ngapa taruh di luar, jogrogin aja. Kata singkoh, siapa yang mau gondol? Oleh karena ini saudara hadirin sekalian, begitulah manusia kebanyakan model kayak kita. Makanya giok, batu cincin yang mahal,
Nggak ada orang taruh pating selengkat di luar, nggak ada. Semua ada di dalam. Saya ada jamaah, waktu itu lagi musim batu. Jamaah pengen beli virus, batu virus yang ada apa namanya garetannya. Kata dia, uratnya apa dia? Dia tanya, Ustadz, ini batu berapa duit ya? Cari di Hilton. Udah begitu ada di etalase. Saya tanya, bukan langsung dijual belongkotan, digramin dulu. Digramin. Ada berapa gram kayak emas gitu. Masya Allah, ternyata batu virus yang dipakai oleh orang-orang, apalagi yang jenisnya paling tinggi, itu harganya mahal, saudara sekalian. Maka oleh sebab ini belum pernah ada batu kali yang dibikin batu cincin. Waktu itu saya sama Pak Ade kemana, ke Banjarmasin, pergi sama beliau ke Banjarmasin. Dia ngumpulin batu, di sana banyak batu. Kali batu-batu di sini kita pulang katanya berharga. Dia mengutin batu putih di pinggir jalanan. Saudara sekalian, yang agak ada nilainya. Walaupun kata di bagus nih, kita bentuk nih batu cincin. Dulu emang lagi pada gila batu. Saudara sekalian, oleh karena ini saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sampai ada batu nisan kuburan. Itu saya punya nenek di kuburan Kamboja. Itu nenek saya, istrinya Bek Jahran. Ada salah seorang istrinya dari orang Tionghoa. Itu batu nisannya tulisan kanji. Yang kanjinya kanji tok-tok, nggak ada yang bisa baca. Pas udah begitu, giliran lagi musim batu, konon kabarnya katanya itu batu nisan, dalamnya banyak batu. Ada batu gioknya, dibedol orang dibawa. Padahal itu tahun 17-an itu. Cuman dibedol orang. Waktu itu zaman yang ngurusin kuburan Pak Haji Mukram. Saya tanya, Ustadz, kagak ada dibedol orang, padahal itu udah dicor bawahnya. Dibedol orang, sampai sekarang kagak ketemu. Itu gara-gara gila batu. Saudara sekalian, sampai batu nisan orang habis diambil di bawah. Ntar dicari-cari sama juriknya tuh. Oleh sebab ini saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah Nabi kita Muhammad itu adalah uswah. Maka uswatun hasanah yang ada pada Nabi dari sisi apa? Nah kan kalau kita kan nyontoh orang ada punya kelebihan. Satu kelebihan dia punya, yang lain nggak ada kelebihannya. Boleh dia berani koar-koar di luar, orang pada denger ceramahnya, orang pada denger apa petuanya. Pas giliran di rumah sama bininya takutnya bukan main. Banyak begitu. Siapanya tunjuk tangan. Di luar perasaan pakai gelang baharnya kuat banget. Tuh gelang bahar luar biasa, dia dapat. Orangnya bukan main. Kalau orang suka pencak silat kan saudara sekalian tangannya beda. Iya, yang suka karate, pencak silat, cimande tangannya beda nih. Emang suka mukul ujungnya nih, saudara sekalian. Pas di tempat di rumahnya, giliran ada bininya, ciut di depan bininya, ngomong macem-macem kagak berani. Itu namanya saudara sekalian, dia bisa berhasil di luar, tapi di dalam dia kagak bisa berhasil. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, di semua apa yang Nabi kerjain, di sisi apa yang Nabi mau dilihat, semuanya menjadi uswah.
Kalau Nabi sebagai kepala rumah tangga, Nabi yang sudah mencetak rumah tangganya, baiti jannati, rumahku surgaku. Nggak ada istri yang tidak merasa diperlakukan secara adil oleh Nabi. Semua diperlakukan adil, dan semua merasa Nabi merasa dia adil. Walaupun dia janda, walaupun dia perawan, nggak ada punya perasaan dia nggak adil sama istri. Pak, kita punya istri satu aja, romannya satu, romannya bini kita kayaknya ngomel mulu, ngerasa diperlakukan kagak adil mulu, merasa dibohongin mulu. Apa mungkin kali emang tukang bohong orang lakinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika istri-istri Nabi pengen tahu apakah Nabi memperlakukan istrinya sama satu dengan yang lain. Apakah Nabi berbeda memperlakukan istrinya? Karena satu dengan yang lain masing-masing punya kelebihan. Siti Aisyah orangnya muda, cantik, rupawan, dan Nabi menjulukinya dengan Humairah. Kenapa Nabi menjulukinya dengan Humairah? Karena Siti Aisyah adalah seorang perempuan yang kulitnya putih kemerah-merahan. Masya Allah. Bini kita begitu enggak? Ada yang bininya putih merah-merahan? Ada putih merah-merahan, Bang Mardan? Putih merah-merahan? Lagi marah itu. Apalagi kepedesan makan bakso, itu bibirnya doang yang merah. Saudara hadirin sekalian, yang saya hormati, istrinya itu kumpul. Kata istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai saudara-saudara madu-maduku. Yaelah, luar biasa madu-maduku. Bagaimana? Yuk kita uji suami kita. Siapa di antara kita yang paling disayangi melebihi dengan yang lain? Istri-istrinya lantas bagaimana caranya? Nanti kalau giliran dia lagi gilir, kita tanya, Bang, siapa yang paling disayang di antara istri-istrimu? Tanya begitu. Terus apa jawabannya? Akhirnya kumpul tuh istrinya, dia gambreng rame-rame. Ya, oke begitu, oke. Lantas pulang dah. Ketika istrinya digilir oleh suaminya, dia tanya, ya Rasulullah, labbaik ya zaujati. Aku mau tanya ya Rasul. Tanya apa? Mohon maafin ya Rasul kalau rasanya kurang enak didengar. Ada apa sih? Siapakah di antara istrimu yang ada ini yang paling spesial buat engkau? Nabi menjawab, nggak ada yang lain, lu doang. Istrinya bilang sama yang lain, kalau dia bilang dia paling sayang, minta tanda apa yang mesti harus dikasih sebagai tanda bukti buat kita nanti kumpul. Apakah kita dikasih tanda sebagai tanda cintanya atau tidak? Kalau dia paling sayang, pasti Nabi kasih tanda daripada kesayangan. Biasanya kalau kita kan sayang sama bini, kita kasih cincin, iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Cincin dari mana kek? Saudara sekalian, akhirnya Nabi lantas menjawab, kamu yang paling aku sayang, kamu yang paling luar biasa masakannya. Kalau aku yang paling disayang oleh engkau ya Rasul, mana tandanya? Dikasih tanda. Saudara sekalian, apa yang dikasih tanda? Cincin dikasih tandanya. Lalu Nabi giliran di tempat yang lain, Nabi ditanya begitu juga. Lalu Nabi kasih cincin juga lagi. Kemudian semua digilir, saudara sekalian.
Nabi ditanya sama istri-istrinya, sama mereka udah kompak, semua istri-istrinya dikasih tandanya adalah cincin yang disematkan di jarinya. Semuanya kan bergirang. Oh, gua nih paling hebat nih ya. Di antara yang lain, tak kalau ketemu orang tanya gua mau pejengin tangan gua nih. Nah, ketika Bapak Saudara hadirin sekalian, pada waktu dan jam yang sudah ditentukan mereka kumpul. Apa kata mereka? Saudara-saudara, madu-madu, istri-istri Nabi, siapa yang paling dicinta dan siapa yang paling spesial di antara kita? Semua merasa dia paling dicinta. Saya yang paling dicinta, semua saya yang paling dicinta. Apa buktinya tanda cinta Rasul kepada kamu? Semua pada nunjukin jarinya yang ada cincinnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam rumah tangganya baiti jannati, rumah kusur. Ini nggak punya bini berdua, nggak punya bini ada dua, satu aja bini habis dipleter mulu. Saudara sekalian, pulang terlambat dikit, katanya kita main di tempat yang lain. Pulang terlambat dikit, katanya mampir di rumah janda. Saya nggak mampir di rumah janda. Di mana mampir? Di sop janda. Mampir di sop janda, dia heran. Sop janda yang mana? Rupanya agak pernah dibawa sama lakinya makan sop janda. Pas udah begitu, lu mau tahu sop janda yang mana? Mau bang? Saya pengen tahu, saya mau kremes tuh mukanya tuh sop janda. Pas dibawa, Masya Allah, ternyata sop janda itu yang jualan bukannya janda, cuma namanya aja sop janda. La ilaha illallah, bininya minta ampun, maafin bang, saya kirain kali sop janda emang yang bikin, yang jualan tuh janda. Bukan. Ini saudara sekalian, maka Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Kalau Nabi sebagai pemimpin, Nabi kita sebagai pemimpin, Nabi juga adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak pernah lupa dengan yang dipimpinnya. Pemimpin yang tidak pernah hilang dari benak dan daripada pikiran Nabi. Saudara, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum memimpin orang yang begitu banyak, baru Nabi diperintah untuk menyebarkan Islam. Kan Islam ini yang diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk umat. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menyebar agama Islam dengan sembunyi-sembunyi, rupa-rupanya orang-orang kafir Quraisy lihat dan tahu bahwasanya Muhammad Rasulullah itu menyebarkan agama baru. Lantas Abu Jahal, Abu Lahab, semua kumpul mendiskusikan ini gimana ini Nabi, ini Muhammad. Sebab dia ngajarin agama baru dan ngecak-ngecak Tuhan kita. Lata, Uzza, Hubal, Manat, orang pada jauh dengan mereka. Bagaimana masa depan daripada negeri ini ntar? Akhirnya mereka punya kesimpulan, sekarang begini aja dah. Itu kan masih saudara kita, bahasanya yang enak. Yuk kita datengin dah ke rumah Abu Thalib pamannya. Mereka datang ke rumah Abu Thalib, ketemuin Nabi karena Nabi masih berada di bawah pendidikan dan arahan Abu Thalib. Lantas Nabi Muhammad nggak ada waktu itu. Kemudian mereka bilang sama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ada apa? Kami datang ke sini rame-rame, pengen kasih nasihat anak keponakan engkau yang namanya Muhammad itu. Ada apa gerangan dengan Muhammad? Muhammad itu diam-diam menyebarkan agama baru, faham baru, dan ngecak-ngecak Tuhan kita. Wahai Abu Thalib, larang dia.
larang dia. Apa yang dia mau Muhammad itu dengan apa yang dia mau berikan. Kalau kita bisa kasih tahu, dikasih tahu, kemudian dia mau tinggalin, kita akan kasih hadiah. Apa yang dia mau? Mau harta? Mau tahta? Mau wanita? Kalau mau harta, kita akan kumpulin harta sebanyak-banyaknya, dan dia menjadi orang paling kaya di negeri Arab. Mau tahta, kami akan angkat sebagai pemimpin kita. Dia akan berada di tempat kedudukan yang paling tinggi di antara kita. Kalau mau wanita, perempuan Arab mana yang tinggal tunjuk saja, kita kawinin dia. Kan pilihannya enak banget tuh. Enak gak? Enak gak? Yang enak pertama, kedua, ketiga. Ini Ramadan yang kurang. Yang terakhir, kawin. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, oleh karena ini saudara sekalian, itu lantas kata pemimpin-pemimpin Arab, akhbir ila Muhammad, kasih tahu kepada Muhammad. Lantas ketika Nabi Muhammad itu datang, kemudian pamannya bilang, ya Muhammad, labbaik ya ammi, ta'al hina, silakan sini ya Muhammad. Ada apa? Tadi itu pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab datang ke sini ngelarang kamu untuk menyebarkan agama yang kamu sebarkan sekarang ini. Wahai Muhammad, bagaimana kabar kamu? Mereka janjiin kalau lo mau tinggalin, tinggal pilih mau apa, mau 3 tahta, harta, wanita. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kagak pakai pikir-pikir panjang, Nabi Muhammad menjawab. Apa jawaban Nabi? Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yuzhirahu Allah au ahlaka duna. Wallah, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa ala yamini, andai mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku. Apa matahari itu? Matahari, tahta, dan harta. Itu simbol matahari, tahta, dan harta. Mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku. Wal qamara ala yasari, bulan di tangan kiriku. Bulan itu ibarat perempuan cantik. Ala an atruka hadal amr, agar aku tinggalkan perintah Allah ini, urusan ini. Maka taraktu, niscaya wahai pamanku dengar, aku tidak akan tinggalkan ini semua. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah sebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Au ahlaka dunau, atau aku mati karena sebarkan Islam ini. Masya Allah. Hidup mulia atau mati syahid. Begitu saudara sekalian. Padahal kalau Nabi nggak pilih umat, Nabi udah ambil tuh harta, tahta, dan wanita. Tapi Nabi ini memilih untuk bagaimana menyelamatkan umat minaz zulumati ilan nur. Padahal itu godaan yang luar biasa dan masa depan yang masih panjang untuk memerdekakan dan untuk membawa umat minaz zulumati ilan nur. Saudara sekalian, itu pertama, Nabi masih sendiri saja, belum ada yang dekeng, belum ada yang dukung, baru pamannya saja. Nabi sudah begitu hebat menjaga marwahnya di dalam membela umat. Pemimpin mana lagi yang kita mau contoh selain daripada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya sekarang ini, di mana kepemimpinan ini sekarang kita lihat luar biasa ujiannya. Saudara sekalian, nyari orang pinter sekarang gampang,
Mau profesor, mau doktor, gampang sekarang. Yang susah adalah nyari orang bener sekarang. Orang susah gampang, orang pinter gampang. Yang mau double apa dia punya, saudara sekalian, titelnya gampang. Yang bener itu yang susah sekarang ini. Oleh karena ini, saudara hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, mana kepemimpinan Rasul yang sangat unggul yang mesti kita contoh? Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah, Nabi udah mulai punya pengikut. Tapi di Mekah ketika pengikutnya udah mulai banyak, umat Islam dan pengikut Nabi ditindas. Umat Islam tidak diberi tempat untuk dia bergerak dan menjalankan syariat agamanya. Siapa yang gak bolehin? Orang kafir Quraisy. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hijrah. Kenapa mesti hijrah? Karena sahabat bukan Nabi saja yang dicari-cari untuk dibunuh, sahabat juga disakiti. Ammar bin Yasir matanya dicolok kayak PKI, saudara sekalian. Matanya dicolok Ammar bin Yasir sampai buta, saudara sekalian. Melek-meleknya Ammar bin Yasir ketika udah hijrah ke Madinah, kemudian Nabi hijrah terakhir ke Madinah, sahabat-sahabat ketika Nabi masuk Madinah pada kegirangan karena Nabi selamat masuk Madinah, mereka bersorak-sorai, mereka melantunkan lagu selamat datang dengan tola al-badru alaina. Ammar bin Yasir sedih. Kenapa sedih? Kagak bisa melihat Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya dengan dia keluar, lewat dia punya tongkat, tertati-tati jalan sampai ke depan. Orang-orang sorak-sorai. Ketika itu dia bilang, ya Rob, saya gak bisa gembira segembira kawan-kawan saya menyambut Nabi, ya Rob. Seketika Nabi lewat, Ammar bin Yasir matanya sembuh daripada dia tidak melihat saat itu. Baik seketika mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak begitu? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in. Jangan kata lewat saja Nabi ada di situ. Pernah satu kejadian di zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12. Nabi Yusuf dijahatin sama saudaranya yang 11. Karena Nabi Yusuf itu anak yang disayang sama orang tuanya. Karena memang orang tuanya tahu Yusuf itu bakalan jadi nabi. Jadi dijaga supaya Yusuf itu bisa sampai dewasa. Ternyata saudara-saudaranya merasa iri ngelihat perlakuan orang tuanya kepada Yusuf. Nabi Yusuf diceburin sumur. Diceburin sumur, bajunya dibuka. Kemudian saudara sekalian dipotongin kambing. Bajunya diolesin darah-darah kambing. Dibawa pulang. Seketika itu Nabi Yakub nangis tak henti-hentinya, meratapi akan kemalangan dirinya. Nabi yang akan melanjutkan daripada kenabian Yusuf, Yakub ini meninggal dunia. Sampai akhirnya matanya mengeluarkan air mata darah sampai buta. Ternyata Allah punya takdir lain. Nabi Yusuf diangkat di kerajaan istana. Gara-gara diangkat, kemudian masuk ke dalam penjara, kemudian disuruh menafsirkan mimpi baginda raja. Akhirnya Nabi Yusuf dijadiin daripada bendahara kaum Bulog saat itu. Akhirnya Nabi Yusuf bilang bahwa mimpi baginda raja nanti akan ada 7 tahun daripada kemarau dan 7 tahun akan ada musim hujan. Maka di saat itu Nabi Yusuf disuruh pegang perbendaharaan Kabulok saat itu. Nabi Yusuf mulai nanam tanaman gandum
Sehingga saat kemarau datang, orang sudah pada tidak lagi kelaparan. Ketika lapar, orang-orang pada datang, disuruh datang ke istana, ambil bagian jatahnya gandum. Yang bagiin adalah Nabi Yusuf sebagai bendaharawan negara saat itu. Terdengar bahwa di kerajaan bagi-bagi beras. Bukan raskin, bukan. Nih raskin kita yang agak enak dimakan. Saudara sekalian, dibawa ke kerajaan. Pas dilihat di kerajaan, Nabi Yusuf masih enggak saudaranya. Di roman-romannya abang-abang gua berdatang. Akhirnya bapak saudara sekalian ditanya, dari mana? Dari negeri Anu Nabi Yusuf. Dia nggak liatin nggak Nabi Yusuf itu sebagai adiknya. Lantas kata Nabi Yusuf, saudaramu ada berapa? Ada 12. Yang satu meninggal, dianggap mati. Saudara sekalian, yang satu lagi mana? Ini cuma 10. Yang satu di rumah jagain babak. Emang bapak lu masih apa? Dirian. Lu pulang kita, ajak saudara lu yang satu bawa kemari. Lalu tuh saudara lu yang satu kagak dibawa kemari, gua kagak bakalan suruh bawa pulang ini gandum yang sudah dimasukin di keledai-keledai semuanya. Pulang dia. Ada yang pulang saudaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Ayah, Pak. Lah, lu kendirian. Nih kata bawaannya, lu kendirian? Iya, Pak. Kenapa kendirian? Oh, tuh susah banget, Pak. Ada prosedur baru. Kenapa? Saudaranya suruh pada datang semua. Terus, nih adek suruh bawa ke sono. Ya Allah, susah amat. Entar jangan apa-apa lagi nih adek lu. Enggak, Pak. Pasti saya bawa pulang lagi. Dibawa dengan izin bapaknya. Akhirnya nyampe sana, adiknya kenal tuh sama Yusuf. Lu diem-diem ya. Nanti ini beras bawa pulang. Ini bawa pulang baju. Adiknya namanya Bunyamin. Kata Bunyamin, bang, ada apa? Bawa kalau ngeliat bang. Kenapa begitu? Dia nangis, mulu bang nangisin abang. Sampai nangis air mata kalau ngeliat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lu pulang. Ini bawa baju. Baju Nabi Yusuf dibawa. Ketika saudaranya pada pulang, belum nyampe masuk ke dalam rumah, baru assalamualaikum dari luar, itu abahnya udah bilang, kayak ada Yusuf datang. Tuh bukan main. Kayak-kayaknya ada Yusuf datang. Akhirnya bapak saudara hadirin sekalian, masuklah saudaranya. Ketika itu Nabi Yusuf bilang sama abahnya, sama saudaranya, ini entar baju usapin di muka bapak. Ketika itu pulang, Bunyamin usapin muka di muka babanya. Lantas itu muka babanya, mata babanya yang kagak ngeliat, biar kelihatan dengan jelas. Itu kehebatan dan mukjizat Nabi Allah Yusuf yang diberikan Allah Subhanahu. Itu Bunyamin. Maka ya Ammar bin Yasir begitu juga. Saat Nabi lewat, matanya terang. Yang tadinya habis dicolok baik. Bagaimana Bilal bin Rabah, begitu juga saudara hadirin sekalian, disiksa. Maka Nabi diperintahkan untuk hijrah. Ketika Nabi perintahkan sahabat-sahabat hijrah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Oh diem aja, tidur apa kagak? Wahai Rasulullah. Lalu kata sahabat, apa engkau tidak bersama kami ya Rasul? Kata Rasul, tidak. Wahai Rasul, ini rombongan terakhir loh. Nggak ada lagi rombongan. Wahai sahabat, berangkat kamu. Yang dicari ini aneh. Ana akan jadi palang pintu di sini. Kalau saya pergi bersama kamu, lalu orang kafir Quraisy tahu kita berangkat bersama, kamu nanti mati karena mereka lebih banyak, senjatanya lebih lengkap. Aku mati, Islam tidak terkembang. Lalu bagaimana ya Rasul? Aku tinggal di sini sama Ali ibni Abi Thalib. Masya Allah, hebat nggak Nabi itu? Hebat nggak Nabi? Pemimpin yang sangat luar biasa. Saudara sekalian,
Belum ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ada pemimpin yang satu tempat di mana negerinya sedang berada dalam peperangan. Ketika itu saudara sekalian, pemimpinnya langsung berangkat ngepak koper, lari ke Roma, mencari perlindungan. Rakyatnya dibiarkan berhamburan bersimbah darah perang saudara. Saudara sekalian, Nabi Muhammad masyarakatnya yang didahulukan untuk selamat. Beliau biar menjaga di kota Mekah. Saat itu kaum kafir Quraisy lihat di kota Mekah udah nggak ada lagi pengikut Nabi. Tercium juga, kelihatannya pengikut Muhammad tuh udah pada kagak ada ini. Ayo kita lihat, jangan-jangan pada kabur udah dia. Lantas Nabi Muhammad rumahnya dikepung sama orang-orang kafir Quraisy yang mereka semuanya bawa senjata ingin membunuh Nabi. Ketika itu saudara sekalian, Nabi ngintip dari rumahnya. Nabi gemetar. Kenapa Nabi gemetar? Karena Nabi manusia biasa. Nabi manusia biasa, bukan Superman, bukan. Nabi manusia biasa. Lantas Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang begitu banyak. Bagaimana saya bisa keluar dari sini ya Rasul? Selamatkan aku. Allah turunkan ayat yang firman-Nya kita hafal semua. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai yang bunyinya wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apal semua. Allah bilang Yasin. Apa itu Yasin? Ulama tafsir berbeda menafsirkan. Ada yang tidak mau menafsirkan Yasin karena nggak ada dalam bahasa Arab Yasin itu artinya apa. Sehingga mereka menjawab wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang arti dan makna Yasin itu apa maksudnya. Kita nggak bisa kasih terjemah itu Yasin apa dan tafsirannya apa. Tapi ada ulama tafsir, saudara sekalian, dari As-Sabuni memberikan penjabaran Yasin itu Ismul Muhammad. Ismu Muhammad, nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain Nabi Muhammad itu adalah Yasin. Nama Nabi Muhammad itu bukannya satu, Ahmad, ya Toha, ya. Jadi semua Nabi itu nama Nabi dalam Al-Quran itu Toha, itu nama Nabi. Maka saudara sekalian, Yasin itu adalah salah satu di antara nama Nabi. Yang intinya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di kiri kanan mereka, kami berikan dinding di belakang mereka, sehingga Nabi jalan, Nabi keluar dari rumahnya, la yubsirun. Orang yang sebegitu banyak mengelilingi rumah Nabi, nggak ada satupun yang lihat Nabi keluar. Masya Allah. Akhirnya Nabi lihat itu orang semuanya. Bagaimana nggak ngelihat? Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang ada ngitarin rumah Nabi. Nabi buka itu pintu rumah beliau, Nabi lihat semua pules. Sampai jin yang manas-manasin orang supaya datang kepada Nabi untuk membunuh Nabi, tidur juga itu jin. Nabi ambil pasir, disebar-sebarkan. Kali aja ada yang masih belum tidur benar, satu pun kagak ada yang melihat. La yubsirun, mereka tidak melihat. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah bebas dari orang yang begitu banyak yang puas, Nabi mau berangkat ke Madinah. Nabi balik memandang Mekah. Apa kata Nabi?
berat hati Nabi melihat Mekah. Kata Nabi, wallahi innaki la khairi ardillah wa ahabbu ardillahi ilaik walaula anni ukhriju minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai kota Mekah, engkau adalah tanah yang aku cintai, dan engkau adalah tanah yang dicintai oleh Allah. Andai kata aku tidak diusir dari Mekah ini, ma kharajtu, aku tidak akan pernah pergi meninggalkan kota Mekah ini, karena ini tumpah darah. Di situ apa yang kita dapat? Pelajaran Islam menanamkan agar kita orang-orang yang hidup di mana negeri supaya cinta negerinya, supaya cinta tanah airnya, supaya cinta leluhurnya. Jangan sampai itu negeri diambil sama orang lain. Ini penting saudara sekalian yang saya hormati. Makanya pelajaran sejarah tidak boleh hilang dari sekolah. Sekarang pelajaran sejarah udah mulai hilang. Dulu zaman kita kecil sekolah SD Pak Nasir, gunung di Indonesia kita hafalin. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Gunung kita hafalin. Sampai di Jakarta kita bilang ada gunung. Gunung apa? Gunung Sari. Padahal nama jalan. Gunung kita hafalin, danau kita hafalin, selat kita hafalin, tanjung kita hafalin, kota kita hafalin, desa kita hafalin. Masya Allah. Sekarang anak sekarang agak hafal. Tanya tuh anak yang sekolah dari pagi sampai jam 4 sore, kenal gak dengan negerinya? Udah mulai kagak kenal dengan negerinya. Artinya negeri ini, dia kalau diambil sama orang lain, dia kagak masa bodoh aja. Masa bodoh aja. Kenapa? Gak kenal dengan negeri. Kalau dulu saudara sekalian, sekarang aja lagu kebangsaan, lagu-lagu Mars, lagu-lagu keperjuangan anak sekarang gak hafal. Gak hafal. Yang hafal cuma narik bendera doang. Itu juga masih ada upacara. Kalau upacara kagak ada, ya kagak hafal. Ini saudara, jadi penting kita menjaga negeri kita, karena kita harus cinta kepada tanah air leluhur kita. Siapa yang ngajarin? Islam yang ngajarin. Dulu kita lihat perjuangan negeri kita. Belanda 350 tahun berganti-ganti tangan, bukan Belanda doangan, saudara sekalian. Tapi nggak pernah kan kita dengar ada orang Indonesia lari ke Malaysia, orang Indonesia lari ke negeri lain. Belum ada. Mereka pada mati di bedil nikah, naik kelapa, didor-dor, jatuh. Udah kayak bajing aja. Saudara sekalian, tuh bapaknya Bang Ajis, bapak tuanya itu didor. Bapaknya Bang Drohman, Bapak Drohman cerita, bapak saya Salbini namanya, matinya itu di Dornika, naik pohon kelapa jatuh. Saya masih ingat tuh bapaknya kalau cerita, Pak Abdurrahman itu, Bapak Abdurrahman emang dekat sama saya, anak saya ngurusin masjid, dia dekat sama-sama, dia cerita, sampai sekarang saya masih ingat tuh. Tapi nggak ada, biar kata laparnya kayak apa, perutnya pusung, matanya cekung, mati orang udah kagak pakai lagi kain putih, dibungkus pakai tikar, pandan aja udah kebagusan. Yang banyak lagi udah kagak ada yang bungkus, masuk aja dikuburin, udah bagus. Tapi nggak ada yang pada bingser ke negeri lain. Lain dengan orang-orang yang pada nyari suaka ke Australia. Mau di puncak tempat saya tuh banyak orang-orang pada tunggu di situ dengan dibiayai oleh PBB. Dia dikasih duit untuk kehidupan, mau nyari suaka di Australia, mampir dulu ke Indonesia. Kenapa mampir ke Indonesia? Dia ngelihat di Indonesia negeri mayoritas Muslim, mungkin baik-baik. Ternyata orang Indonesia memang baik, tapi miskin juga.
Saudara hadirin sekalian, kalau ada orang Islam yang ada di Suriname, kita lihat tuh di YouTube, di berita kalau Saban 17 Agustus diceritain tuh orang Jawa pada ada di Suriname, bisa bahasa Jawa, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Kenapa ada di sana? Karena yang bawa penjajah, bukan mereka lari. Orang Islam, orang Indonesia ada di mana Afrika, di Cape Town. Di Cape Town itu saudara sekalian, Maulana Hasanuddin itu ada di sana, di Cape Town. Saya kalau ada orang Cape Town Afrika ketemu di Mekah, dia lagi haji atau lagi umrah, dia bilang Indonesia haji, lu Indonesia luar biasa. Kenapa? Ulama Indonesia mewujud di Cape Town, Maulana Hasanuddin. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kenapa? Diasingkan oleh orang penjajah, oleh Belanda, karena beliau mengadakan pergerakan kemerdekaan supaya dipisahkan dengan masyarakatnya, diungsikan, nggak tanggung-tanggung ke Cape Town di Afrika sana. Saudara, nggak ada yang pada mingser. Maka saat waktu itu kita nggak lari, masa saat udah enak begini kita agak pelajari sejarah bangsa kita. Ini pendidikan Indonesia hancur. Pendidikan Indonesia hancur, pendidikan Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian, masukkan anak ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah. Memang biayanya agak ringan, tapi anak kita agak cinta sama negerinya. Ini saya ngomong terang-terangan aja dah. Bapak saudara sekalian, saya nggak mikirin apa-apa, bini saya cuma satu. Paling kalau bini 2, 3 masih punya pikiran, bini saya cuma satu. Saudara sekalian, itu juga udah mulai tua sekarang. Jadi oleh sebab itu, yuk sama-sama. Makanya saya buka sekolah yang kelasnya bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang yatim gratis, yang miskin paro-paro. Jangan yang miskin mau gratis juga lu uncang-uncang kaki. Paro-paro berapa kemampuannya? Yang punya kemampuan bayarnya, saudara sekalian, seperti yang sebiasanya. Cuman walaupun bayar, tapi tidak mahal. Kenapa? Saya nggak mau punya tempat pendidikan biayanya mahal. Kita udah merdeka. Dulu Indonesia belum merdeka, semua bisa sekolah, semua pendidikannya bagus, semua bisa jadi pemimpin, semua cinta kepada masyarakat dan negeri. Masa sekarang sekolah pen juta-jutaan, masuk 50 juta, kagak bisa bayar 50 juta, digantiin sama yang lain. Kan kejem di pendidikan kita ini. Padahal orang susahnya banyak. Makanya Bapak Saudara hadirin sekalian, saya bikin pesantren bukan untuk mahal, tapi sengaja saya bismillah. Bagaimana caranya untuk menyekolahkan anak-anak yang orang-orang pada nggak punya kemampuan bisa sekolah? Ini saudara sekalian, kalau sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah yang mahal, nggak ada gratisan, saudara sekalian. Yang ada gratisan anak yang pinter, disaring itu anak. Kalau nggak masuk saringan, berarti kebangetan gede itu anak. Saudara sekalian, nggak masuk saringan. Saudara sekalian, kenapa? Mungkin jembor kali. Saudara sekalian, jadi nggak pinter. Kalau yang nggak pinter nggak mau. Saya anak yang belum bisa baca Quran, masuk. Saya Ustadz, anak saya timbang gede doangan, tapi goblok. Goblok kemana? Belum bisa baca Quran. Emang diapain aja tuh anak? Dilocok-locok aja sekarang. Akhirnya ayo masuk bismillah. Mau sekolah benar? Ayo ngaji. Jangan orang Islam kagak bisa baca Quran. Dan sangat luar biasa kalau orang Islam kagak bisa baca Quran. Oleh karena ini Bapak Saudara hadirin sekalian, doain saya. Saya lagi bikin masjid di Ciseeng. Masjidnya 2 lantai. Alhamdulillah menara dan kubahnya sudah selesai. Menara saja Bapak saudara sekalian 450 juta. Itu menaranya doangan saudara sekalian. 2 lapis menaranya. Kalah pakaian ibu-ibu. Ibu-ibu udah pakaian dalam baru pakaian luar.
Menara itu kubahnya 450 juta. Kubahnya, menaranya alhamdulillah. Kita mau bikin menara 4, tapi udah dah atuh dulu dah, mau duit yang agak, saudara sekalian. Sekarang lagi ke bawah. Insya Allah mau maulid nanti, kalau nggak akhir November, awal Desember saya mau benar-benar Bismillah, bulan awal Desember mau maulid. Bapak-bapak kalau saya undang mau datang nggak? Ya 4 orang mau datang nggak? Datang rame-rame ke sana. Ibu-ibu biasa tuh kalau datang ada 1.500 orang yang datang. Tahun ini saya bawa bapak-bapak biar pada datang. Tempat-tempat saya khotib, tempat-tempat saya ngajar, biar pada datang. Karena bapak-bapaknya pengen datang juga. Ustadz mainnya emak-emak mulu. Padahal main emak-emak katanya bininya atuh juga, katanya nambah-nambah. Saya takut sama bini, saya kata gitu. Ya Ustadz ngajarin takut sama bini. Ibu-ibu sekalian, kalau saya kawin lagi, ibu-ibu yang pada kekasih. Ustadz Yani kalau kawin lagi, udah ada kita berhenti ngaji. Jadi sebab itu saudara hadirin sekalian, bukan karena itu juga, memang belum takdir Allah. Kemauan ada, ya bagian masih ada, sisa 3 lagi, cuman belum dimanfaatin. Mungkin nanti kali kalau ada rezekinya, ada kemauannya, ada bagiannya, baru ya insya Allah ya udah pada beliau semua mantap. Jadi oleh sebab ini saudara hadirin sekalian, doain mudah-mudahan kalau ada rezeki bawa ke Ciseeng, bapak sekalian tanemin rezeki kita di situ untuk kita didik anak-anak, di mana anak-anak yang yatim, yang duafa, dan anak-anak yang punya kemampuan tapi bayarannya tidak mahal. Sekolah umum kita sinergikan dengan pesantren. Sekolahnya SMP, SMK. SMK jurusannya jaringan komputer dan programmer. Kemudian pesantrennya nanti akan kerjasama yang sudah ada dengan teman-teman dari Gontor. Sehingga insya Allah anak-anak bahasanya baik dan didikannya modern, insya Allah tidak ketinggalan zaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian doain supaya itu pesantren biar berkah. Yang di Jakarta, yang di Puncak, yang di Ciseeng. Di Ciseeng itu ada hampir 3 hektar, ya 2,5 hektar. Di situ yang saya piara, bukan yang saya santriin, bukan santri manusia saja, tapi binatang juga pada nyantri. Ya, kambing ada, kebo ada, ayam ada, ikan ada. Saya belajar bahasa Nabi Sulaiman, sehingga kalau kita berarti dia pengen makan, kita kasih rumput dia makan. Nah inilah Bapak saudara sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Yuk kita cintai bangsa dan negara ini. Yuk kita jadikan negara ini negara yang aman, yang damai, yang sehingga negara ini membawa kebahagiaan dunia sampai ke negeri akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acara nanti pemilihan umum biar supaya sukses dan tidak ada apa-apa. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan bermasalah di negerinya, di kampungnya, kita doain semoga Allah berikan kekuatan lahir batin kepada mereka, dan kita minta kepada Allah biar supaya pemerintah bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan tentunya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keutuhan bangsa ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir yang niat mau umroh masih lama, ada berapa bulan lagi, bulan Februari atau bulan Roah. Yang niat mau umroh ada rezekinya, silakan mau ikut sama saya, ayo. Mau ikut sama istri saya, ayo.
Karena dua-duanya sama tujuannya, istri saya berangkat, saya berangkat. Oleh karena ini mudah-mudahan insya Allah saya doain Bapak Ibu ada rezekinya, ada sehatnya, ada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sekalian, Masya Allah. Tadi dibilangin ya. Karena parcel udah dibawain tadi, berkat juga udah dibawain. Cara orang Jakarta bilang ngejot, jadi udah dibawa semuanya. Hari ini saya mau nanya, dibagi lagi apa kagak? Ustaz Datang bilang, Ustaz belum ada yang bikinin. Ya nggak apa-apa, itu namanya cara orang Betawi dulu. Kalau emang mau ada guru diundang, itu biasa dijot. Cuman saya udah kagak pakai begitu, kalau datang baru kita kasih. Tapi ini namanya penghormatan. Cuman di sini doang begitu, masih melangsungkan mengikuti apa yang orang-orang tua laksanain. Mudah-mudahan insya Allah ini pengajian terus berjalan. Musolahnya juga Masya Allah bagus. Mudah-mudahan yang membantu, yang membangun, yang memprakarsai semuanya, yang mengisi semuanya akan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaid wa tuqda bihil hawaid wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa barik lana ya Allah fi banatina wa barik lana ya Allah fi zurriyatina wa barik lana ya Allah fi ahli baitina wa barik lana ya Allah fi ma a'taitana wa barik lana ya Allah fi biladina Indonesia wa barik lana ya Allah fi harakatina wa sakanatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ayo la الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبك سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.